Penderitaan akan terus mengejar manusia kemanapun manusia pergi. Dan itu akan berhenti ketika perjalanan kehidupan manusia itu berhenti. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi di dalam GKM Menyapa pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Petrus 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara-saudara, minggu-minggu ke depan ini kita telah memasuki pada peringatan minggu-minggu sengsara. Tentu kita kembali mengingat akan masa-masa penderitaan Kristus hingga akhirnya Ia disalibkan. Saudara-saudara, kalau berbicara penderitaan dalam konteks kehidupan manusia, penderitaan bisa diumpamakan seperti bayangan diri kita ketika kita berada di bawah terik matahari. Bayangan itu tidak akan berhenti mengejar kemanapun kita pergi. Dan bayangan itu akan berhenti mengejar tatkala kita berhenti untuk bergerak. Sama halnya dengan penderitaan. Penderitaan akan terus mengejar manusia kemanapun manusia pergi. Dan itu akan berhenti ketika perjalanan kehidupan manusia itu berhenti. Sehingga penderitaan itu memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penderitaan itu mungkin akan semakin bertambah karena banyak hal yang harus kita relakan atau lepaskan untuk menjadi pengikut Kristus. Ada fitnah dan aniaya juga yang mungkin dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh jemaat yang digambalakan oleh Rasul Petrus. Mereka adalah orang-orang yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka lalu mendengar khotbah Petrus dan mau bertobat serta percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu mereka balik ke kampung halaman mereka masing-masing. Nah, sekarang karena mereka telah menjadi pengikut Kristus Yesus, konsekuensinya adalah pemerintah dan masyarakat yang ada di daerah mereka masing-masing jadi membenci orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan ini. Lalu kemudian mulailah menganiaya dan mempersulit kehidupan mereka. Saudara-saudara, memang tidak mudah ketika kita sudah nyaman dengan dosa-dosa kita. Kemudian kita melepaskan semuanya dan kita mau melakukan yang kudus. Ini butuh perjuangan yang sangat besar. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa jangan juga membuat kita turut jatuh di dalamnya. Kita tetap harus menunjukkan status dan identitas kita sebagai orang percaya, orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia, di mana kalau di sekitar kita tidak pernah peduli dengan kerohanian, dengan pelayanan, bahkan kekudusan hidup, maka kitalah yang harus menjadi garam dan terang itu. Saudara-saudara, percayalah bahwa orang yang kehidupannya percaya dan melekat kepada Tuhan, sampai mati pun ia akan tetap beriman, bergantung, dan berserah hanya kepada Allah. Saya percaya tantangan yang akan saudara dan saya hadapi ke depan akan lebih besar. Oleh karena itu, tetaplah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Bagian kita hanyalah percaya dan bersabar
dalam setiap pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan setiap kita. Amin.